cari sendiri. Caranya gimana Bu bisa tembus akses ke merubah data itu? Caranya gimana? Keras dikit suaranya. Ya saya apa? Sebagai operator. Dua perempuan asal Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, jadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan kedua orang itu masih genap belasan tahun atau di bawah umur. Peristiwa itu bermula, pada April 2022 lalu, dua korban diiming-imingi kerja ke Timur Tengah oleh pelaku perempuan berinisial ES, 41 tahun. Setelah mendengar bujuk rayu pelaku, korban pun menyetujui keberangkatan kerja ke luar negeri. Setelah dihadapkan dengan APS, 54 tahun, yang berperan sebagai pemroses keberangkatan korban, dua korban pun mengakui bahwa masih berusia 16 dan 15 tahun. Tapi usia itu tidak menggagalkan niat pelaku untuk menjual korban ke Arab Saudi. Seusai itu, pelaku pun membuat strategi baru dengan memalsukan data diri korban kepada calo dan pekerja di Sdukcapil berinisial AR, 56 tahun, RA, 27 tahun, MY, 47 tahun, dan U, 47 tahun. Proses pemalsuan pun lancar hingga akhirnya korban mendapat paspor, visa dan tiket. Namun proses pemalsuan para pelaku tidak berjalan lancar. Di pertengahan pasca korban bekerja di Timur Tengah, pihak keluarga korban melapor, lantaran kedua korban itu tidak diperlakukan layak di tempat kerjanya. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, membenarkan kejadian itu, pihaknya menangkap 4 pelaku TPPO dengan peran masing-masing, bahkan pemalsuan data pun kerap dilakukan demi melancarkan prosesnya. Pers rilis terhadap pengungkapan perkara tindak pidana perdagangan orang yang mana LP-nya atau kejadiannya sekitar bulan April tahun 2022, jadi 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun lebih. Korbannya adalah 2 anak di bawah umur ya. Modusnya hampir sama dengan tindak pidana perdagangan orang sebelumnya, yaitu para perekrut ini merekrut para calon korban, kemudian diberikan iming-iming untuk bekerja di negara Timur Tengah dengan gaji yang menjanjikan dan fasilitas yang menjanjikan. Kemudian oleh para pelaku korban ini, setelah tergiur dengan iming-iming tersebut dan bersedia untuk berangkat, diuruskanlah segala macam dokumennya. Tentunya para pelaku ini sudah mendapatkan orderan oleh pihak agen ataupun pemesan dari sana dengan sudah mengirimkan uang pembelian lah istilahnya, uang pembelian kepada orang yang akan dikirim ke negara Timur Tengah. Kemudian oleh mereka para perekrut ataupun para pelaku di sini melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan dokumen sampai dengan pemberangkatan di lokasi. Para pelaku dalam kasus kedua ini yaitu sebanyak 6 orang dengan masing-masing peran adalah sebagai berikut. Saudara ES usia 41 tahun, perannya adalah sebagai perekrut. Kemudian saudara AR laki-laki usia 50 tahun membantu pengurusan dokumen palsu. Kenapa dokumen palsu? Karena korban di sini adalah anak di bawah umur, di mana kalau anak di bawah umur tidak boleh diberangkatkan atau mendapatkan pekerjaan ya. Jadi dipalsukan usianya. Kemudian yang ketiga adalah RA, laki-laki usia 27 tahun, peran membantu pengurusan dokumen palsu. Kemudian yang keempat, MY, laki-laki usia 62 tahun, yaitu membantu pengurusan dokumen. Yang berikutnya, U, laki-laki usia 47 tahun, perannya adalah membantu mengantarkan proses medikal. Nah ini saudara U ini masih dalam pencarian ya, atau DPO. Kemudian yang terakhir APS, laki-laki usia 54 tahun, sebagai perannya memproses pemberangkatannya dari Indonesia atau dari Sukabumi sampai dengan ke Timur Tengah. Dan yang bersangkutan saat ini masih dalam pengejaran oleh petugas. Untuk korban ada 2. Yang pertama usia 16 tahun, bekerja di negara Arab Saudi ya, namun sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Kemudian yang satu lagi
anak ya berusia 15 tahun. Saat ini sedang upaya koordinasi dengan instansi terkait dari Polres Sukabumi untuk upaya pemulangan korban kedua. Karena sampai saat ini kita masih berkomunikasi melalui media, dan juga masih dengan pihak-pihak stakeholder terkait di wilayah Arab Saudi sana. Dan sudah bekerja selama 1 tahun di lokasi tersebut. Untuk para pelaku diterapkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 6 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPU atau tindak pidana perdagangan orang. Dan untuk ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Dari Mapolres Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri melaporkan.